Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada saya sendiri, Bintang Pratiwi, dan ditemani oleh rekan saya, Enzuli Nurlaili dan Meila Faizanasa. Pada video kali ini kami akan menampilkan suatu proyek kami dengan media pembelajaran Macromedia Flash. Baik, silahkan menikmatin. Sebelumnya kami sudah membuat terlebih dahulu media pembelajaran dari aplikasi Macromedia Flash. Nah, untuk itu kita buka terlebih dahulu yang sudah kita buat. Kita besarkan. Nah, itu tadi ada tulisan loading. Sesudah loadingnya habis, akan keluar tampilan seperti ini. Nah, kita akan klik aja icon mulai di sini. Nah, apabila kita klik, maka akan dibawalah ke suatu tampilan menu ini. Nah, di menu ini ada icon-iconnya yaitu exit, kemudian profile, kemudian KIKD. Nah, ini semua bisa diklik dan akan menampilkan ke suatu halaman berikutnya. Nah, apabila kita klik exit atau keluar, nah akan menampilkan tampilan seperti ini. Kalau kita klik ini, dia akan keluar ke halaman loading yang pertama. Kalau X, kita akan kembali ke menu. Nah, kemudian di sini ada profile. Profile ini menampilkan gambaran seperti ini, yang mana ada kelompok kami yang disusun oleh Bintang Pratiwi, Enzuli Nurlaili, dan Meila Faizanasya. Nah, kemudian kita X-kan, akan kembali lagi ke tampilan menu. Kemudian kita klik ini, KI dan KD, akan dibawa ke kompetensi inti. Adapun kompetensi inti dari materi kami yaitu pecahan adalah yang pertama, menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi pecahan dan persen. Yang kedua, mampu menggunakan pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam masalah matematika serta kehidupan sehari-hari terkait materi pecahan dan persen. Nah, di sini juga ada icon next, kemudian ada icon silang. Kalau icon silang tadi kembali ke menu. Kalau icon next dia ke kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menerapkan prinsip operasi hitung bilangan pecahan, kemudian memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan, dan yang terakhir ada memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persen. Nah, kalau kita klik ini, back, dia akan kembali ke kompetensi inti. Sama halnya tadi, apabila kita klik ini akan kembali ke tampilan menu. Kita klik, oke, kembali ke menu ini. Kemudian selanjutnya itu ada yang kedua, yaitu tujuan. Nah, kita klik ini. Klik ini menampilkan slide tujuan pembelajaran, yaitu bilangan pecahan di SMP kelas 7 adalah mengajarkan siswa konsep dasar pecahan, operasi matematika, pemecahan masalah praktis, hubungan dengan desimal dan persentase, keterampilan berpikir abstrak, dan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga ada icon X, yaitu yang membawa kita ke tampilan menu juga. Kemudian yang di sini yang ketiga ada materi. Apabila kita klik ini akan dibawa ke tampilan materi seperti ini. Di materi ini ada materi A, bilangan pecahan, kemudian materi B, operasi hitung pada bilangan pecahan, dan ketiga materi C, yaitu desimal dan persen. Nah, apabila kita klik ini juga, X akan kembali ke menu utama yang tadi ya teman-teman. Nah, kita klik ini nih. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Enzuli. Kepada Enzuli saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya kita sudah masuk ke materi bilangan pecahan yang A. Di sini ada icon tanda panah dan juga icon X.
icon tanda panah ini untuk menunjukkan kita ke slide berikutnya, dan icon X ini kita gunakan untuk kembali ke menu yang awal. Untuk materi bilangan pecahan, di sini ada pengertian bilangan pecahan, yang dimana konsep bilangan pecahan dapat dihubungkan dengan konsep besar atau luas, panjang, maupun himpunan. Nah, kita lihat dari ilustrasi di bawah ini, gambar di bawah mewakili bilangan 1 dan gambar yang mewakili bilangan 1/4. Untuk mengubah ke slide berikutnya, kita klik icon tanda panah, maka muncul slide bilangan pecahan senilai. Nah, di sini terdapat beberapa gambar. Dari gambar tersebut menggambarkan bagian-bagian yang sama dari bagian yang diarsir, tetapi dengan pembagi yang berbeda. Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa 1/4 sama dengan 2/8, 1/4 sama dengan 3/12, 1/4 sama dengan 4/16, atau 1/4 sama dengan 3/12 sama dengan 4/16. Bilangan-bilangan pecahan senilai adalah bilangan-bilangan pecahan yang cara penulisannya berbeda, tetapi mempunyai hasil yang sama. Kita klik icon tanda panah untuk melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke bilangan pecahan murni, senama, dan campuran. Pecahan murni ini adalah pecahan yang nilainya kurang dari 1 dan memiliki pembilang yang lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya yaitu 1/2, 3/4, dan 5/6. Untuk pecahan senama, yaitu pecahan yang memiliki pembilang yang sama dengan penyebutnya. Contohnya ada 3/3, 5/5, dan 7/7. Pecahan senama selalu sama dengan 1. Pecahan campuran yaitu terdiri dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan. Misalnya 2 1/2, 3 3/4, dan 5 2/3. Pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan murni atau sebaliknya. Nah, di sini kita bisa menggunakan icon X untuk kembali ke menu yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke materi yang B. Nah, di materi B ini ada operasi hitung dan bilangan pecahan. Di sini ada penjumlahan bilangan pecahan, di mana sama dengan penyebut yang sama, yaitu untuk menjumlah pecahan. Penyebut atau denominator dari semua pecahan harus sama. Jika tidak sama, pecahan harus diubah sedemikian rupa sehingga memiliki penyebut yang sama. Yang kedua yaitu tambahkan pembilang. Setelah penyebut disamakan, tambahkan pembilang atau numerator dari semua pecahan, hasilnya menjadi pembilang dari pecahan hasil penjumlahan. Yang ketiga, sederhanakan jika perlu. Nah, di sini jika pembilang hasil penjumlah dan penyebutnya memiliki faktor yang sama, sederhanakan pecahan tersebut dengan membagi pembilang dan penyebut dengan faktor tersebut. Contohnya, misalnya kita ingin menjumlahkan 1/4, 1/3, dan 1/6. Pertama kita samakan penyebut menjadi 12 sehingga pecahan menjadi 3/12, 4/12, dan 2/12. Kemudian tambahkan pembilangnya yaitu 3 ditambah 4 tambah 2 sama dengan 9. Jadi hasil penjumlahannya adalah 9/12. Jika perlu sederhanakan menjadi 3/4. Di sini kita bisa menggunakan icon panah untuk slide selanjutnya dan icon X untuk kembali ke menu awal. Kita menekan icon next. Nah, selanjutnya itu pengurangan bilangan pecahan. Di sini sama, poin pertama sama dengan penyebut yang sama. Untuk menjumlahkan pengurangan penyebut atau denominator dari semua pecahan harus sama. Jika tidak sama, pecahan harus diubah sedemikian rupa sehingga memiliki penyebut yang sama. Yang kedua, kurangkan pembilang. Setelah penyebut disamakan, kurangkan pembilang atau numerator dari pecahan kedua dari pembilangan pecahan pertama. Hasilnya menjadi pembilang dari
pecahan hasil pengurangan. Yang ketiga, sederhanakan jika perlu. Jika pembilang hasil pengurang dan penyebutnya memiliki faktor yang sama, sederhanakan pecahan tersebut dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan faktor tersebut. Contohnya, misalnya kita ingin mengurangkan 5/8 dari 3/8. Karena penyebutnya sudah sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya aja, yaitu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi hasil pengurangannya adalah 2/8. Di sini kita menggunakan icon tanda panah untuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada perkalian bilangan pecahan. Yang pertama yaitu kalikan pembilangan dan penyebut. Untuk melakukan perkalian, kalikan pembilang atau numerator dari pecahan pertama dengan pembilang pecahan kedua dan kalikan penyebut atau denominator dari pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Hasil pembilang akan menjadi pembilang, hasil perkalian dan hasil penyebutan akan menjadikan penyebut hasil perkalian. Yang kedua yaitu sederhanakan jika perlu. Setelah melakukan perkalian, sederhanakan pecahan jika pembilang dan penyebutnya memiliki faktor yang sama. Contohnya, misalkan kita ingin mengalikan 2/3 dengan 3/4. Kita kalikan pembilangnya yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6 dan penyebutnya 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi hasil perkaliannya adalah 6/12 atau kita sederhanakan menjadi 1/2. Kita bisa mengklik icon tanda panah untuk slide berikutnya. Nah, di sini ada pembagian bilangan pecahan. Pembagian bilangan pecahan yang pertama pembagian dengan pecahan. Untuk melakukan pembagian, baliklah pecahan kedua atau pembaginya dan lakukan perkalian dengan pecahan pertama atau pembilangnya. Yang kedua, balik pecahan. Untuk membalik pecahan, tukar pembilang dengan penyebut dan penyebut dengan pembilang. Yang ketiga, perkalian setelah pecahan dibalik. Setelah pecahan dibalik, lakukan perkalian antara pecahan pertama dengan pecahan yang sudah dibalik. Yang selanjutnya, sederhanakan jika perlu. Setelah melakukan perkalian, sederhanakan pecahan jika pembilang dan penyebutnya memiliki faktor yang sama. Contohnya, misalkan kita ingin membagi 2/3 dengan 1/4. Baliklah pecahan kedua menjadi 4/1, kemudian lakukan perkalian antara 2/3 dengan 4/1. Yaitu 2/3 dikali 4/1 sama dengan 8/3. Jadi hasil pembagiannya adalah 8/3. Nah, di sini ada icon tanda panah yang bisa kita gunakan untuk ke slide yang sebelumnya. Dan juga ada icon tanda panah yang untuk ke slide selanjutnya. Lalu juga ada icon X untuk kembali ke menu utama. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bintang. Baik. Nah, yang materi 1 dan materi 2 kan sudah dijelaskan. Kemudian masuk ke materi 3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nasyah. Silahkan. Baik, terima kasih Bintang atas kesempatannya. Di sini kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu desimal dan juga persen. Nah, di sini akan ada penjelasan mengenai apa itu desimal dan apa itu persen. Dan pada slide ini juga terdapat tombol seperti pada sebelumnya, tombol X untuk kembali kepada menu dan tombol next untuk ke slide selanjutnya. Di sini penjelasan desimal adalah cara untuk mengekspresikan pecahan di mana angka dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil oleh titik desimal. Sedangkan persen adalah cara untuk mengekspresikan bagian dari 100. Nah, selanjutnya setelah kita klik icon next, kita mendapatkan slide selanjutnya yaitu hubungan antara desimal dan persen dan juga penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hubungan antara desimal dan persen memiliki hubungan yang erat. Sebagai contoh, 0,75 dalam bentuk desimal sama dengan 75%. Untuk mengkonversi desimal menjadi persen,
dapat mengalihkan dengan 100. Sebaliknya, untuk mengkonversi persen menjadi desimal, kita dapat membaginya dengan 100. Sedangkan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, desimal dan persen itu banyak sekali konteks dalam kehidupan sehari-harinya, seperti pembayaran, diskon, pajak, persentase, kenaikan, atau penurunan, dan masih banyak lagi. Nah, mereka membantu dalam memahami proporsi, perbandingan, dan pertumbuhan dalam berbagai situasi. Di sini kita akan klik tanda panah untuk tanda silang untuk kembali ke menu. Nah, pada menu yang terakhir di mana kita akan ada kuis, kita akan klik tanda panah. Nah, ini adalah petunjuk dalam mengerjakan kuisnya. Ada 5 petunjuk. Yang pertama, baca dengan teliti soal yang diberikan. Yang kedua, soal itu terdiri dari 8 soal. Lalu pilih jawaban yang kita anggap benar dan klik jawaban dengan mengklik A, B, C, atau D. Lalu yang terakhir, klik tombol start untuk memulai mengerjakan soal. Lalu kita akan klik tombol start di bawah petunjuknya. Nah, pada soal yang pertama, Pak Ahmad mempunyai tanah yang luasnya 1/2 hektar. Kemudian, membeli tanah di sebelahnya 1/3 hektar. Jika 1/4 hektar digunakan untuk pertanian dan sisanya untuk peternakan, maka luas tanah untuk peternakan adalah, di sini ada 4 opsi, A 1/5/12, B 1/7/12, C 1/9/12, dan D 1. Semuanya ini dapat diklik, lalu setelah kita klik, kita akan next otomatis ke soal selanjutnya. Di sini misalkan kita memilih option B. Nah, di sini akan langsung next ke soal selanjutnya. Begitu juga yang lain. Yang kedua itu bentuk pecahan 30% adalah A 1/30, B 1/3, C 3/10, D 3/100. Kita akan pilih salah satu opsinya, lalu akan di next, otomatis ke soal selanjutnya. Sama seperti yang lain juga, maka akan otomatis next ke soal-soal selanjutnya oleh opsi-opsi yang telah dipilih. Nah, kita sudah sampai di penghujung kuisnya. Nah, itu ada kata terima kasih dan juga icon home. Kalau kita klik itu, kita akan kembali ke petunjuk soal yang pertama. Nah, setelah itu akan ada tombol home lagi. Kita akan kembali ke materi yang terakhir. Lalu dari materi yang terakhir, kita akan dapat mengklik X untuk dapat kembali ke menu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bintang. Baik. Nah, sudah dijelaskan ada materi 1, materi 2, materi 3, dan yang keempat itu kuis. Maka otomatis pengerjaan kita ini sudah selesai media pembelajarannya. Nah, untuk keluar dari sini, klik exit. Kemudian ada bacaan seperti ini, apakah Anda yakin ingin keluar? Nah, karena kita sudah siap, maka kita yakin dong akan keluar, maka kita klik ini. Nah, kemudian akan dibawa ke tampilan loading seperti ini, dan loadingnya itu sudah tidak jalan lagi seperti yang awal, berarti tandanya pengerjaan kita sudah selesai. Oke, baik, cukup sekian hasil paparan media pembelajaran yang kami buat dengan menggunakan aplikasi dari Macromedia Flash. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.